Kembalinya Raja Serigala. Bab 261, Bujukan yang Baik. Di dalam pusat kebugaran Hunggar, seorang pria muda berjas sedang menghisap cerutu sambil bernapas dengan berat. Pemuda itu berusia sekitar 23 atau 24 tahun, tampan, lembut, dan kaya. Ia mengenakan kalung emas dan jam Rolex, dan tampak seperti bajingan. Namanya Huang Sengan, dan dia adalah pemilik Hunggar Gym. Di kursi sebelahnya, seorang gadis kecil diikat dengan sapu tangan yang disumbat di mulutnya. Gadis itu mundur ketakutan, air mata mengalir tanpa disadari dari matanya, membasahi sapu tangan yang disumbat di mulutnya dan pakaiannya. Saat itu, ada 3 orang yang duduk di ruangan itu. Salah satu dari mereka, seorang pria berwajah pucat dengan topi sarjana, berkata, "Guru, menurut saya apa yang Anda lakukan tidak pantas. Anda tidak meminta kerja sama seperti ini. Anda menculik putri mereka, jadi Anda tidak memiliki ketulusan dalam negosiasi." Di samping Huang Sengan, seorang wanita berdandan tebal meletakkan tangannya di bahu Huang Sengan dan berkata dengan jahat, "Zuoan, apa maksudmu? Apakah kamu takut?" Tuan muda memberikan muka kepada Chen Fan. 3 hari yang lalu, Tuan muda menunggunya di kamar pribadi Hotel Dahao dengan sikap yang tulus. Hanya saja dia tidak menghargainya. Siapa yang bisa disalahkan? Dia bahkan tidak menganggap serius Tuan muda, mengapa kita harus bersikap sopan padanya? Secara logika, mereka seharusnya tidak menculik putrinya sendirian, mereka seharusnya menculik seluruh keluarganya. Liu Qingqing, berhentilah menuduhku di sini. Aku hanya menyatakan fakta. Kami pergi untuk meminta kerja sama Chen Fan, bukan untuk membunuhnya. Sekarang setelah kami menculik putrinya, kami tidak punya hak untuk bernegosiasi. Kata pria bernama Zuoan. Juga, jangan lupa bahwa kejadian di Hong Zhong disebabkan oleh ayah gadis itu. Ayah gadis itu jelas bukan orang baik. Jika kita menyinggung perasaannya, aku khawatir seluruh aula Hongkuan akan menderita. Wah! Di sebelah kiri tepi sungai, si lelaki botak membanting meja dan berdiri dengan marah. "Zuoan, apa maksudmu? Menurutmu, Chen Fan adalah anak yang mengkhianati tuan muda, jadi sebaiknya kita menelan amarah kita saja. Apakah kamu sudah merasa terlalu nyaman di Hunggar, sampai lupa bahwa kami di pusat kebugaran Hunggar juga berbisnis membunuh orang? Kami telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di Hongkuan Gym, dan kami telah membunuh cukup banyak orang untuk memenuhi gunung. Bagaimana mungkin Chen Fan kecil bisa melakukan sesuatu?" Mulut Zuoan berkedut dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Benar sekali, si botak itu benar. Ini adalah Hunggar Gym, wilayah kita. Kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Siapa yang peduli dengan Chen Fan itu? Pada saat ini, seorang pria gemuk sebesar gunung di sebelah si botak itu membanting meja dan berkata. Si botak mengangguk kepada si gendut di sebelahnya dan berkata, "Ya, aku takut padanya. Kalau dia berani membuat masalah, si gendut dan aku akan maju dan menghadapinya." Zuoan mendesah tak berdaya. Meskipun sekolah Hunggar berada di kota Sanjiang, ia dianggap sebagai kekuatan terbesar selain Sekte Wushan. Tetapi Zuoan punya firasat kuat bahwa Chen Fan jelas tidak sesederhana itu, dia orang yang sangat menakutkan. Kali ini, Hunggar Gym mungkin telah menimbulkan kegaduhan. Menculik putri orang lain adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Duduk di sofa kulit, Huang Sengan mengisap cerutunya dalam-dalam, lalu mengangkat kepalanya, menatap langit-langit, dan mengembuskan beberapa lingkaran asap. Kemudian, dia menarik Liu Qingqing yang berada di sampingnya ke dalam pelukannya, membelai hidungnya yang berbentuk bulan sabit, dan berkata, "Tidak sia-sia aku mencintaimu." Wanita itu mendorong ke depan, dan benda indah itu kebetulan menempel di dada Huang Sengan. "Tuan, saya butuh rasa sakit di malam hari." Huang Sengan tertawa terbahak-bahak dan mengusap paha Liu Qingqing, si cantik yang membawa malapetaka bagi dirinya sendiri. "Mari kita buat rencana untuk malam ini." Sambil berbicara, dia mengeluarkan beberapa lembar uang dari sakunya, melemparkannya ke samping lelaki botak dan lelaki gemuk itu, lalu berkata, "Kalian berdua tampil dengan baik, dan aku menyukainya." Setelah berkata demikian, dia berdiri, mengambil tongkat baseball di sebelahnya, memandang ke kejauhan, dan menyeringai. "Sedangkan kau mengecewakanku." Wah! Tongkat baseball Huang Sengan turun dan mengenai kaki Zuoan secara langsung. Zuoan menjerit memilukan dan jatuh berlutut kesakitan. Huang Sengan melemparkan cerutu di tangannya ke kepala Zuoan. "Berlututlah dan jangan bangun tanpa izinku." "Menguasai!" Zuoan berteriak. Namun, Huang Sengan mengangkat bibirnya dan berkata, "Jika Chen Fan berani tidak memberiku muka, aku ingin dia berlutut di hadapanku dan meminta maaf." Si botak dan si gendut di sebelahnya menyimpan uangnya dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan. Kalau dia tidak patuh, kedua saudaraku akan datang dan menyelamatkannya. Jika dia menunjukkan tanda-tanda pemberontakan, kedua saudaraku akan menghajarnya." Hahaha. Huang Sengan menjadi gila. Pada saat yang sama, Xiao Xiao yang berdiri di sampingnya ketakutan dan menangis. Bab 262 Tangisan Putriku. Chen Fan bergegas ke pusat kebugaran Hunggar, dan orang yang bertanggung jawab mengenalinya sekilas. "Tuan Chen, ada yang bisa saya bantu?" Chen Fan menjadi dewa setelah satu pertempuran, memperoleh ketenaran besar dan menjadi selebriti besar di Hunggar Gym. Semua orang tahu tentang itu, semua orang pernah mendengarnya, bahkan orang yang bertanggung jawab pun menghormatinya.
Chen Fan menatap orang yang bertanggung jawab, lalu mencengkeramnya dan menjepitnya ke dinding. Orang yang bertugas sangat ketakutan hingga berkeringat dingin dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Chen, tenanglah, tenanglah. Saya tidak tahu bagaimana saya telah menyinggung Tuan Chen. Mengapa Tuan Chen begitu marah?" Chen Fan sangat marah saat ini, dan matanya merah saat dia melihat pria di depannya. "Di mana pemilik Hunggar Gym?" Chen Fan berkata-kata demi kata. "Orang ini benar-benar ketakutan, Anda berbicara tentang Tuan muda. Dia ada di kantornya di lantai 2. Pertarungan di sini juga disaksikan oleh orang-orang yang menonton pertandingan. Untuk sesaat, terjadi banyak diskusi. Beberapa orang yang tidak melihat pertarungan gemilang Chen Fan 3 hari lalu berkata dengan bingung. Siapakah orang ini? Berani sekali dia membuat onar di Hunggar Gym. Hunggar Gym adalah kekuatan terbesar di bawah Sekte Wushen. Pria ini berani menyerang orang yang bertanggung jawab di sini sendirian. Saya khawatir saya harus menanggung konsekuensinya. Akan ada tumpukan tulang lain di jalan menuju dunia bawah. Mengapa harus menyinggung orang lain jika Anda bisa? Mengapa Anda harus menyinggung Hunggar Gym? Namun, mereka yang telah menyaksikan pertempuran hebat 3 hari lalu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia adalah orang nomor 1 di Hong Song. Apakah Anda melihat cetakan telapak tangan pada lonceng besar itu? Itulah yang ditinggalkannya. Aku belum pernah melihat orang sekuat itu seumur hidupku. Dia sungguh terlalu kuat. Namun, pada saat ini, tidak peduli apakah orang-orang telah melihat pertempuran gemilang Chen Fan atau tidak, mereka semua sangat bingung. Mengapa dia ingin melawan orang-orang dari Hunggar Kung? Mungkinkah Hunggar Gym tidak memberikan 100.000 yuan? Jika ini benar, maka Hunggar Gym memang terlalu pelit. Chen Fan melempar orang yang bertanggung jawab ke tanah dan berkata, segera bubarkan semua hadirin. Siapapun yang berani tinggal di sini akan dibunuh tanpa ampun. Kapan? Belati di tangan Chen Fan langsung ditancapkan ke dinding di atas kepala-kepala pelayan. Orang yang bertanggung jawab menjadi pucat karena ketakutan, dan cairan berbau busuk membasahi tanah. Dia tidak berani ragu sejenak, dan buru-buru berdiri dan berkata, semua pertandingan di Aula Hongkuan dibatalkan hari ini. Semua orang harus pergi dengan tertib. Kompensasi dan pengaturan pertandingan akan diumumkan kepada semua orang nanti. Akan tetapi, tak seorang pun mengambil tindakan apapun, hanya menatap orang yang bertugas dengan bingung. Orang yang bertugas itu pun pingsan dan berteriak, kalau mau hidup, pergi saja segera, kalau tidak, kalian akan mati. Melihat orang yang bertanggung jawab itu tidak bercanda, semua orang mulai berjalan keluar. Sementara itu, di lantai 2, Huang Sengan sedang menonton rekaman di kamera pengintai. Dia mencubit pipi Xiao Xiao dan berkata sambil tersenyum, ayahmu benar-benar pemberani. Dia berani masuk ke sasana Hongkuanku sendirian. Xiao Xiao melotot padanya, lalu mengangkat kakinya dan menendang tempat Huang Sengan berada dalam kepanikan. Kelihatannya seperti telur yang hendak pecah. Memegang. Huang Sengan mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Xiao Xiao. Wajah kecil tembam itu ditinggalkan dengan 5 bekas tamparan yang mengejutkan. Setelah tamparan ini, Xiao Xiao juga mengeluarkan teriakan yang menyayat hati. Liu Qingqing mencubit hidung Xiao Xiao dan berkata, menangislah lebih keras, biarkan ayahmu mendengar kamu ada di sini. Zuoan yang sedang berlutut di tanah berteriak, Tuan, sebaiknya Anda tidak menyentuh gadis ini, kalau tidak, ibumu. Huang Sengan menendang wajah Zuoan. Botak, apakah kamu sudah membereskan barang-barang di luar? Huang Sengan melirik si botak. Si botak berkata, Tuan, semuanya sudah siap. Baiklah. Persetan dengan dia. Huang Sengan tertawa terbahak-bahak. Zuoan jatuh ke tanah dan menggelengkan kepalanya dengan panik untuk menunjukkan bahwa dia tidak boleh menyinggung dewa ini. Saat ini, Chen Fan datang ke lantai 2. Koridor di lantai 2 sangat panjang, dan ada banyak ruangan dengan pintu kosong di dekatnya. Koridor itu kosong, hanya ada cahaya redup dari lorong darurat. Namun, di ujung lantai 2, terdengar tangisan seorang gadis kecil. Tangisannya keras, menyedihkan, dan cepat. Namun, ketika Chen Fan mendengar suara ini, dia menjadi gila. Sebab, suara tangisan itu adalah tangisan putrinya, Xiao Xiao. Bab 263, Pembunuhan Berantai. Pada saat ini, Chen Fan seperti dewa kematian dari dunia bawah. Dia memegang pedang tajam di tangannya, bila pedangnya bersinar terang. Seluruh langit kemudian menjadi gelap. Hanya mata Chen Fan yang memancarkan cahaya merah yang mengerikan. Binatang buas itu terbangun, dan Chen Fan pun mengamuk. Dia sudah lama tidak mengamuk. Setelah amukan itu hampir merenggut nyawa Xia Simo, dia bersumpah untuk mengendalikan emosinya. Karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah dia mengamuk. Namun kali ini emosinya benar-benar tak terkendali. Di luar kendali. Putrinya, istrinya, dan kerabatnya adalah hal-hal yang tabu baginya. Siapapun yang berani menyentuh mereka hanya dapat menebus dosanya dengan kematian. Wah! Pintu ruangan di depannya terbuka, dan lebih dari selusin penjahat yang memegang jeruji besi dan parang bergegas keluar dari ruangan. Pada saat ini, mereka sama sekali tidak bisa melihat ekspresi di wajah Chen Fan. Dan, kebetulan saja mereka tidak dapat melihat ekspresi Chen Fan dengan jelas. Kalau tidak, mereka tidak akan datang ke sini dalam jumlah besar untuk mati.
Saudara-saudara, Tuan Muda berkata bahwa siapapun yang membunuhnya akan diberi hadiah 1 juta. Ayo, ikuti aku. Jangan biarkan dia melewati pintu pertama. Benar sekali, silakan. Atas satu perintah, lebih dari selusin orang bergegas menuju Chen Fan. Namun Chen Fan menyeringai dan mengangkat pedang di tangannya. Sikat. Kilatan cahaya menyambar bagai kilat. Engah. Pria yang berlari di depan terbelah menjadi dua. Semua orang tercengang. Namun, sudah terlambat. Pedang di tangan Chen Fan sekali lagi memancarkan cahaya di koridor yang gelap. Kali ini, bukan tebasan vertikal, tetapi tebasan horizontal. Bayangan jatuh. Sekali lagi, ke dalam kegelapan. Sakit sekali. Ketiga orang yang berlari di depan merasakan sakit yang luar biasa di perut bagian bawah. Namun, ketika mereka mengangkat tangan yang menutupi perutnya, cahaya redup memperlihatkan telapak tangan mereka berdarah. Ah, itu darah. Bersamaan dengan raungan itu, isi perut ketiga lelaki itu pun keluar. 6 orang yang tersisa tercengang. Bagaimana itu mungkin? Keenam pria itu jelas tidak menyangka bahwa mereka akan kehilangan 4 orang di antaranya setelah hanya maju kurang dari 2 langkah. Lampu pisau bersinar lagi. Kepala dan tubuh kedua pria itu dipisahkan lagi. Ini, di samping 2 orang yang kepalanya terpisah, ada seorang pria berdiri di sana, dia membuka mulutnya dan hendak berteriak. Fiu. Dengan satu pedang, dia menusuk dada pria itu. Kamu. Pria itu membuka mulutnya dan darah mengalir keluar seperti kolom. Chen Fan menghunus pedangnya dan menikam pria di depannya, dengan luka dari dahi hingga perutnya. 2 orang yang tersisa saling memandang dan bergegas maju. Namun, sebelum mereka mencapai Chen Fan, kedua pria itu berdiri di sana, tidak bergerak. Chen Fan berjalan di antara mereka berdua. Ledakan. Kedua pria itu jatuh ke tanah dengan suara keras. Tim yang beranggotakan 10 orang itu dihabisi oleh Chen Fan dalam sekejap. Mereka hanya penjahat biasa dan tidak memiliki kekuatan bertarung sama sekali. Siapapun yang datang ke kamp pelatihan dapat mengakhiri pertempuran dalam sekejap. Belum lagi, mereka menghadapi Raja Serigala dari Aula Raja Serigala yang mampu melawan semua anggota kamp pelatihan sendirian. Kalian hanya pantas dibunuh. Wah. Pintu kedua terbuka. 10 penjahat bergegas keluar dari dalam, seperti pintu pertama. Setiap orang memegang pisau, tongkat, atau senjata lain di tangan mereka. 10 orang berdiri berjajar di depan pintu. Dia jelas terkejut oleh pemandangan di hadapannya. Namun, dia mengabaikan pemimpin ruangan kedua, seorang pria dengan bekas luka di wajahnya. Sudah kubilang, Black Dog dan yang lainnya tidak bisa melakukannya. Mereka jelas tidak bisa menghadapi orang ini. Adik di balik Scarface pun dengan cepat setuju, benar sekali, Black Dog tidak ada apa-apanya dibandingkan Scarface. Untuk membunuh orang, kita masih harus mengandalkan Scarbroter. Lelaki yang penuh luka itu tersenyum puas, sangat puas dengan sanjungan adiknya. Saudara-saudara, mari kita lakukan dengan cepat dan tegas. Bunuh dia dan dapatkan $1 juta. Setelah itu, kalian bisa tidur nyenyak. Ada beberapa gadis asing baru di Honglang, dan mereka semua sangat cantik. Baiklah, mari kita pergi bersama dan menyelesaikan ini dengan cepat. Akan tetapi, mereka tidak pernah menyangka bahwa saat mereka tengah melamun, Chen Fan sudah muncul di hadapan mereka. Lelaki yang penuh bekas luka itu tertegun sejenak, lalu dia memutar wajahnya dan menebas Chen Fan dengan pisaunya. Desir. Bilahnya menciptakan serangkaian percikan dalam kegelapan. Chen Fan juga mengangkat pisau di tangannya. Sentuhan cahaya. Ledakan bunga api. Pisau-pisau itu saling bertabrakan. Patah. Pisau milik lelaki berwajah penuh bekas luka itu patah tepat dan luka yang amat dalam terukir tepat di dada lelaki berwajah penuh bekas luka itu. Engah. Scarface memuntahkan darah dan mati. Ini, adik laki-laki di belakangnya tampak bingung. Pada saat yang sama, Chen Fan membelah besi bagai lumpur, mengayunkan pedang di tangannya, yang menimbulkan teriakan kemanapun dia pergi. Dalam sekejap, 9 orang lainnya tewas. Bab 264, Niat Bertarung. Adegan tiba di kantor. Huang Sengan memandang Chen Fan dalam video pengawasan, dan melihat pasukan berada di gerbang kota, tampak sangat megah. Dia menyalakan cerutu dan menghisapnya panjang-panjang. Panggilan. Dia mendesah dan meludahkannya. Kamu bisa mengalahkan 10 atau 20, tapi bisakah kamu mengalahkan 100 atau 200? Yang paling tidak kekurangan di Hunggar Gym kami adalah orang-orangnya. Botak, berikan perintah, semuanya, berkumpul dan bunuh dia. Pria botak itu mendapat perintah, mengeluarkan mikrofon dan berkata, semuanya, berkumpullah. Huang Sengan tertawa, dan tertawa liar. Liu Qingqing juga tertawa, dan tertawa sangat keras hingga dia terjatuh. Si botak dan si gendut tertawa bersama, dan semuanya tertawa. Hanya Zuoan yang menggelengkan kepalanya tak berdaya, kau tahu kau sedang bermain api. Sebenarnya, dia telah memperhatikan situasi pertempuran. Kekuatan Chen Fan telah mencapai tingkat yang tak terjangkau. Bukan hanya dia, tetapi juga si botak, atau si gendut, bukanlah lawannya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan jika mereka bertiga menyerang bersama, mereka tidak dapat menekan Chen Fan. Dan saudara-saudara di hadapanku ini hanyalah semut di tanah. Hanya masalah apakah Anda menginjaknya beberapa kali lagi dan membunuhnya, atau menginjaknya beberapa kali lebih sedikit. Hunggar Gym akan segera selesai.
Huan Huang juga sudah selesai. Dia patah semangat dan bergabung dengan Hunggar Gym dengan penuh semangat, mengira bahwa dia akan mampu mencapai prestasi yang luar biasa, namun kemudian dia bertemu dengan Master Yong. Adegan tiba pada Chen Fan. Bang bang. Pintu-pintu didorong terbuka satu demi satu, dan lebih dari selusin orang keluar dari setiap ruangan. Mereka memegang pisau dan tongkat di tangan mereka, dan menatap Chen Fan dengan tatapan tidak bersahabat. Wah, kamu tahu nggak tempat ini di mana? Tanya seorang pria parubaya berjenggot lebat di dalam tim. Itu hanya Hunggar Gym. Jawab Chen Fan tiba-tiba. Hanya itu. Pemimpin berjanggut yang sedang berbicara dengan Chen Fan memfokuskan matanya. Ini adalah Hung Fis Gym, wilayah keluarga Huang. Tidak peduli milik siapapun itu wilayahnya. Chen Fan menggoyangkan pedang di tangannya, jika aku membunuh seseorang, bahkan Raja Surga pun tidak dapat menghentikanku. Gila. Lelaki berjanggut itu mengusap-usap jenggotnya. Kau tahu, jika kau bertindak liar di sini, kau harus membayar harganya. Aku tidak tahu. Chen Fan tersenyum tipis. Lancang. Pria berjanggut itu sangat marah, aku tidak akan membuang waktuku untuk berbicara denganmu. Potong anggota tubuhmu sekarang juga. Masih ada secercah harapan. Jika tidak, ledakan. Sebelum pria berjanggut itu bisa menyelesaikan kata-katanya, Chen Fan menendang wajahnya. Wah. Pria berjanggut itu terlempar mundur 3 meter dan menjatuhkan sekelompok orang. Kemudian dia berbalik dan memotong orang di sebelahnya menjadi 2 bagian dengan pedangnya. Wah. Sebelum pria itu jatuh, pisau Chen Fan, seperti ular, menusuk leher orang lain. Mencicit. Tenggorokannya langsung patah. Pada saat ini, kedua pria itu baru saja terjatuh, dan Chen Fan menebas dengan pedangnya lagi. Batang besi di tangan beberapa orang langsung terpotong. Naga itu berputar. Dengan satu tarikan pisau, lengan keempat orang di depannya langsung jatuh ke tanah. Keempat pria itu jatuh ke tanah sambil berteriak. Chen Fan menginjak paha mereka dan mematahkannya, langsung menjatuhkan 5 orang terdekat. Dalam sekejap mata, ke-18 orang di depan terlempar ke tanah, dan tidak ada seorang pun yang tahu apakah mereka hidup atau mati. Cepat sekali, terlalu cepat. Setiap kali Chen Fan mengangkat parangnya, seseorang akan jatuh. Begitu dahsyat, begitu kuat, dan tak terhentikan. Melihat pemandangan ini, Huang Sengan, Liu Qingqing, si botak, dan si gendut mengernyitkan bibir, tampak sangat tidak senang. Hanya Zuoan yang menggelengkan kepalanya tak berdaya. Sebenarnya, dia sudah menduga hal ini akan terjadi sejak lama. Pria berjanggut itu juga ketakutan dengan metode Chen Fan Fa. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Fan akan begitu kuat. Saudara-saudara, dia telah membunuh lebih dari 30 orang dari sasana Hongkuan kita. Mari kita bersama-sama membalaskan dendam atas kematian saudara-saudara kita. Pria berjanggut itu mengambil langkah maju dan menyerbu ke depan. Yang lain juga bergegas mendekat. Chen Fan hanya mengangkat bibirnya sedikit, aku akan mengirimmu ke surga. Fiu. Sebuah pisau menusuk paha pria berjanggut itu, dan kemudian meridian dipilih secara langsung. Ah. Pria berjanggut itu jatuh ke tanah, berlumuran darah. Dan, pada saat ini, Chen Fan menjadi benar-benar gila. Matanya bersinar dan auranya sangat kuat, bagaikan seorang kaisar yang sedang turun tahta. Ledakan. Pedang di tangannya tiba-tiba berubah menjadi merah, sungguh mengejutkan. Darah dan semangat juanglah yang mewarnai pedang itu menjadi merah. Manusia pisau, saatnya membunuh. Dia melangkah dan berjalan menuju murid-murid Hunggar yang mendekat. Membunuh. Bersambung.